Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maminya Ulfa di hari ini tanggal 4 Juni 2023. Oh iya, awal-awalnya aku bikin video, suaraku aku kasih efek. Setelah beberapa kali aku bikin video, aku coba-coba pakai suara asliku saja. Dan pernah juga sekali anakku mengisi suara karena aku nggak sempat aku urusin si kecil yang lagi sakit. Nah, sekarang di video kali ini aku mau coba-coba pakai bahasa sehari-hari kita, yaitu bahasa Bone. Mau tahu gimana bahasa Bone? Ya, bahasa Bone itu bahasa yang bercampur-campur. Oke, aku mulai. Tanggal 4 Juni, cerita dimulai dari jam 2 pagi. Ini Vikaku, anak bondengku. Bangun tidak bisa katanya tidur karena lapar ki. Memang ini anak palupura, itu lihat mi bodinya. Dia bilang, "Mami, ngemil-ngemil ki yuk." Saya bilang, "Kamu mau saja nak, karena saya sudah masak gigi." Nah, turun mi ambil Sprite. Tuh nak kasih makan dengan Astor yang sudah nak beli kakaknya. Mentong ini anak aku satu, cepat lapar. Kadang kak bingung, mau kak biarkan nanti gembrok tidak sehat. Tapi tidak mau tong kak sedang larang karena masih masa pertumbuhannya. Jadi ya biarkan saja. Makon itu guys, aku dewasa nih, diet metutu pak pasti mesir ini. Sedangkan ini mulai mi gelisah, kadang bilang, "Kenapa harus gemuk kalau banyak dimakan di?" Arro, mau sebenarnya kurus kesang. Cuma mau di apa kalau bagus nafsu makannya Nana. Itu Astor yang dia pegang satu toples. Pada saat itu juga habis. Tapi ya nonton aja mah picarangan aja, aku kasih tau kalau aku cerita aja lo tuh. Pokoknya nafsu makannya alhamdulillah. Di tanggal 4 ini tidak ada itu momen sarapan nah, tidak ada momen sarapan pagi. Karena sebab tidak ada ipapinya masih di kantor. Palingan pulang jam-jam 9 pagi lewat mi waktu sarapan. Kalau sayang di rumah, palingan kalau mau sarapan anakku, kusuruh saja bikin sendiri. Bilang kau urus mi dirimu nak, tinggal bikin kue panas gampang ji. Terus beli mi kue dalam pasar nak, tapi kalau malas ki masuk dalam pasar, ambil ki saja situ biskuit-biskuit, pilih saja apa yang ki suka. Gampang, tidak ada yang susah. Tapi gampang saja diucapkan karena yang terjadi adalah bilang anak-anak tidak sarapan daripada dia mengurus dirinya sendiri. Itu mi papinya meleleng kalau soal makanannya anak-anak. Karena begitu anaknya manja semua. Mana mi papinya nak suka tong di toko bermanja-manja anaknya. Jadi ya si runtui. Bukan juga berarti malas kau urus sarapannya anakku. Kadang juga datang rajinku. Tapi di kenapa itu rajinnya pasang surut? Kasih malas kah? Itu kalau terlalu rajin ki masih pagi. Cepat ki kalah. Nah perjuanganku saya sampai larut malam kak mau kerja. Jadi istilahnya diucarin na tenagaku. Dewelo mata kolade. Oh iya, pernah ada bilangi kak, beruntung pak kita aja. Karena suami tak mau memasak. Terus apa-apa yang disuruhkan kerja di semua. Oh iya, begini sayang. Tentu itu suamiku baik sama saya. Apa-apa yang kusuruhkan dia kerja semua. Saya nggak merasa beruntung kok. Tapi saya merasa pantas mendapatkan perilaku yang baik seperti itu. Cie. Begini sayang maksudku toh. Tentu itu suami tak nabantu ki pekerjaan rumah tangga. Karena dibantu juga mencari nafkah. Jadi sama-sama ki urus rumah, sama-sama ki mencari uang, sama-sama ki juga urus anak. Yang namanya suami istri itu kan kerjasama. Jadi perlakuan baik suamiku ke saya itu wajar. Bukan karena suamiku terlalu baik. Itu saya mengaku kak suamiku sabar sekali sompama. Dia yang kerja semua isi rumah, dia yang pelupung, dia masak, dia urus anak, cari nafkah sendirian. Kemudian saya tinggal kak saja istirahat, tinggal kak bobo-bobo. Pokoknya tidak ada ku kerja. Kalau begitu baru ki bisa heran, wih sabar betul suami tak. Tapi saya bilang begini, bukan juga karena suamiku baru baik, kalau rajin kak, tidak begitu. Karena suamiku tidak pernah sekali jangan suruh kerja. Saya aja yang mau. Justru nelarang kak kerja banyak, mau jangan ratukan. Mau jihad sebenarnya nak kerja semua. Nah suruh kak istirahat, tapi mana mampu kak saya tidak ada kegiatanku. Nah orang rajin ini Jadi belum ku tahu bagaimana sabarnya suamiku. Karena belum pernah bisa dinelarang ke kerja dan tidak kerja betul kak. Palingan tidak kerja betul kak, tapi sebentar saja. Jadi ceritanya belum pernah pak buktikan bagaimana seumpama istirahat betul kak dalam waktu yang lama. Seperti yang nasuruhkan kak suamiku. Apa masih bisa dia sesabar sekarang? Kan ada dibilang tahu napa bawang. Pak dia pernah rasakan. Maga ko iya dia gau pigo-pigo. Pasti dia gagal beres di boleh. Pasti stres nih papi. Dia nulis sabar. Lanjut di cerita hari ini. Nah itu datang mi papi dari kantor. Datang-datang langsung masuk dalam pasar belanja. Itu dia belanja ditemani sama Dwi. Nah itu tadi videonya Dwi yang lewat. Loncat-loncat apalagi dikasih 20.000 sama tah. Memang itu anakku kadang lebay, tapi bercanda itu lebaynya. Lompat-lompat karena baru kemarin dikasih uang sama tah, dikasih lagi. Itu tah kakeknya, Puang Rani namanya, bapaknya papinya. Oh iya, ini belanjanya kue-kue. Ada teripang, ada juga itu yang gorengan yang terbuat dari ubi, ada tongfit pisang moleng. Nah sekarang mau masuk dalam bongkar belanjanya.
Lanjut lagi tentang itu suami tadi yang sabar sekali. Waktuku hamil. Waktuku hamil mulai dari ngedam sampai mau melahirkan. Sabar mementong suamiku karena tidak ada ku kerja waktu itu, tapi tidak pernah mengeluh sedikit pun, malahan kesan sekali karena lihat. Nah, di situ bukan pi juga aku nilai suamiku sabar sekali, bukan pi. Karena wajar itu kasihan kina lihat. Karena malas ki. Nah, maksudku saya, baru ku bilang itu suami sabar sekali. Kalau bertahun-tahun tidak ada nak kerja istrinya, bukan karena istrinya malasa, tapi karena istrinya mentong aku tuh dengan nona pigau. Kenapa krong? Ngerti nggak? Soal kesetiaan tuh juga, memang setia suamiku. Tapi tidak pernah jiku andalkan di orang lain bahwa suamiku setia karena kenapa? Setia di mataku karena memang tidak macucung kak. Datang dari kantor jarang jak bertanya-tanya, jarang jak bilang kenapa kita terlambat, kenapa begini, kenapa begitu. Pokoknya ndak kepo jak, jarang juga aku buka HP-nya. Jadi terjaga juga hatiku, ndak pernah kak curiga-curiga. Jadi merasa mika setia suamiku. Yang jelasnya jarang kami memang mau bertanya-tanya karena di pikiranku kalau ada lain-lain kan tidak mungkin mengaku, pasti bohong jadi percuma. Kemudian untuk apa lagi mau dikepo-kepo HP-nya suami? Kalau memangnya tidak ada di perbuatannya yang mencurigakan tuh kan selama ini baik-baik ji. Tidak pernah ji juga nak sembunyi HP-nya, nak tahu ji HP-nya. Jadi untuk apa mau lagi kepoin HP-nya? Kalau dikepoin terus ada lain-lain dilihat, kira-kira mau bagaimana? Mau ceraikan nih umpama kalau ada lain-lain. Kalau bisa dijamin kira-kira bisa lebih bagus suami tak? Ya kami hal lebih parah lagi tuh. Jadi itu miku hindari sekali yang namanya itu perceraian. Jadi selalu kau berdoa, ya Tuhan semoga suamiku selalu di jalan yang lurus. Semua suami kan pasti punya kekurangan masing-masing. Seumpama kekurangan suamiku adalah mendua, semoga aku tidak pernah tahu. Karena kalau ku tahu pasti itu biar bawang biar berapa aku. Jadi berdoa saja, kalau suami sedang keliru, semoga cepat-cepat dia disadarkan sebelum kita tahu semuanya. Karena kalau manusia itu adalah pada dasarnya orang baik-baik dan sedang di jalan yang salah, pasti kita cepat-cepat akan sadar dengan sendirinya. Apalagi kalau ada yang mendoakan kita. Itu pentingnya sholat. Pada akhirnya mita matoki itu deceng. Amin. Kan sudah tadi bongkar belanjaan toh, sekarang saatnya masak. Lo naman nasu. Masak nasi dulu. Nasi dulu yang utama dimasak, karena jangan sampai sudah masak sayur, masak ikan, ternyata lupa masak nasi. Batal itu makan belah. Jadi utama kami dulu nasinya. Kemudian masak ikan. Dicuci berulang-ulang sampai bersih sekali. Kemudian sebelum dimasak, dikasih dulu itu apalagi namanya itu, aku tahu lupa namanya, panika atau apa. Yang penting keras ini, jadi itu dulu dikasih masuk. Cuci asam, bisa dulu cempai. Dikasih begini, diambil kecutnya, biar batuna. Kasih kunyit, ditaruh unyi. Taruh garam pejeh, pising, masako, metim itu tadi nasi, paling bani mau didandan. Tuang minyak, tumis bawang merah, tumis ikannya. Nah sekarang mau dulu goreng nugget ayam. Dituang dulu minyak. Kalau panas minyaknya, langsung digoreng. Agak mak batu guys. Lupa tadi kasih keluar dari kulkas. Baru ku ingat mau gorengnya. Pura sih mata asa nih. Nah ini lagi yang mau ku goreng ya, bentuk stick. Kemudian bikin sambalak ladang. Sudah matang nih juga ini yang bentuk stick. Langsung angkat. Nah sekarang saatnya bikin sayur. Kasih dulu minyak, sayur tumis dulu debu. Minyak itu ku pakai itu tadi yang bekas goreng nugget. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Kalau udah harum kasih masuk nih sayurnya. Pura sih roh, oke sih. Nah selesai semua masakanku, aman nih. Itu nuggetnya ku goreng untuk nabawa anak aku pergi di 77. Kebetulan family pada mau ke sana, ku suruh anak aku ikut. Kalau saya tidak bisa ikut karena sakit anakku, sakit isi kecil. Alhamdulillah, demi ku siapkan bekal anakku untuk pergi rekreasi. Jadi agak tinggal uang jajan saja dikasih. Sedikit tidak bawa bekal karena makan dulu sebelum OTW.
Tuh pada siap-siap semua mi anakku, tidak lama berangkat. Nah berangkat mi, ini ceritanya papi. Tidak nak antar ji sampai di situ tujuan, nak antar saja sampai di Bajoe. Nah di Bajoe sama-sama mi pergi pengajiannya. Kalau papi nak antar saja sampai di Bajoe, sekalian mau juga nak ambil barang yang ada di Bajoe. Kemudian mau juga pergi nak jemput Aco di rumah sakit. Pas pergi mi anak-anak, langsung mentom mi kamapul pun cepat. Melipat kah dulu he. Setelah melipat, mau lagi cuci piring. Kan sudah ki masak-masak tadi. Anu tengah agak dinasu, banyak pesedin cuci piring. Selalu tak begitu, harus sedikit saja dimasak sama kok kotor pada dapur. Pura sih rau bersihkan. 20 menit baru selesai. Tuh ada menitnya di atas. Beda 20 menit itu sebelum dan sesudah. Termasuk lama ini baru selesai karena kenapa? Ada orang lari kah lagi? Menangis Zera naik kah lagi? Dia agak. Sementara itu sampai mi papi di Bajoe. Sebelum dijemput Aco, nak kasih naik dulu barangku di mobil. Supaya terus menanti pulang, ndak singgah-singgah mi. Alhamdulillah datang mi Aco ku sayang. Selamat datang nak. Tuki melampes sungai anakku. Sampai mi anak-anak. Sampai mi di situ tujuh dekat ini nah di anu katanya di Palaka. Ini anakku yang 4 orang. Guru kesina mau sekali kesari ke orang tuanya, tapi ya apalah daya sakit adik kecil muna. Lagian banyak tong sediweku kerja di rumah. Aduh implain sekak sayang. Dan ini nih semua fotonya yang pergi di situ tujuh. Semangat pak guys, kumpul-kumpul. Lain kali pisah ya insyaallah. Om Sang. Halo cantik. Halo. Tidak jai. Pergi sama anak rekreasi. Datang mi papi. Datang juga om Samnya anak-anak karena papi singgah ambil di Bajoe di toko obat. Nah sekarang mau siap-siap mau pergi lihat Acen. Ndak sabaran sekali mah ini dari tadi. Sebelumnya ngopi dulu ngopi. Nah lagi di jalan Miki ini menuju ke Cilelang. Wih kucing Anggora lucunya. Mau dulu masuk di sini beli cas. Beli terus kisah cas. Kenapa itu rusak terus di? Setelah itu lanjut perjalanan. Sampai Miki di Cilelang, mampir dulu di sini sebelum lihat Aco. Mampir dulu rumahnya Wahdiani karena ada juga di ngaji di sini. Pojian ngajabe sih di ngaji. Ketemu Miki Aco, masya Allah. Cintaku padamu nak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya cocok sekali ki anakku cocokku. Kuru tuoki melampir sungai tak anak. Makasih jamuannya ada indah. Makasih sirupnya. Makasih kopi panasnya. Dan kami semua nongki dulu di kedai Hail. Asal ada kak di Cilelang, mana tahan tidak makan dulu di kedai Hail. Jual minuman, barobo, mie udang. Hamaku masakannya mantap. Barobo terenak, mie udang terenak sekali. Di wajah itu enggak kak. Tak 2 mangkok tuan ciceng, papinya juga. Mantap. Foto lagi 1, 2. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi besok. Permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.